Contoh kasus variabel costing dengan metode harga pokok pesanan. Contoh 1. PT Leona berusaha dalam bisnis percetakan. Proses produksinya dilaksanakan berdasarkan pesanan dari langganan. Metode penentuan harga pokok produksi yang digunakan adalah metode variabel costing. Karena menurut pertimbangan manajemen puncak, informasi yang dihasilkan oleh metode penentuan harga pokok produksi ini sangat bermanfaat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan jangka pendek. Saya akan menjelaskan dari halaman 162 sampai 173. Kita mulai dari gambar 6.2. Gambar 6.2 menggambarkan bagaimana biaya dalam variable costing dengan metode harga pokok pesanan mengalir. Gambar ini intinya biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP variabel dibebankan kepada produk yang masih dalam proses produksi atau barang dalam proses. BOP pabrik tetap, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum dicatat secara terpisah. Ketika produk selesai diproduksi, biaya-biaya yang dibebankan kepadanya dipindahkan ke akun persediaan produk jadi. Saat produk dijual, biaya produksi tersebut dipindahkan ke akun harga pokok penjualan. Selisih antara pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan menentukan laba atau rugi. Dari gambar 6.3 menunjukkan bahwa biaya awal yang sudah dikeluarkan untuk pesanan 101, 102, dan 103 pada awal Januari. Biaya ini meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP variabel. Data dalam gambar ini digunakan untuk menghitung total biaya produksi setiap pesanan setelah menambahkan biaya tambahan yang dikeluarkan selama bulan Januari. Gambar 6.4 mencantumkan biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk setiap pesanan 101 sampai 104 setiap bulan Januari. Data ini termasuk jumlah jam kerja langsung dan upah langsung untuk setiap pesanan. Data ini digunakan untuk menghitung biaya produksi tambahan selama bulan Januari yang kemudian ditambahkan ke biaya awal, yaitu gambar 6.3, untuk menentukan biaya total produksi setiap pesanan. Gambar tersebut menunjukkan pencatatan biaya dalam proses produksi, khususnya bulan Januari. Mari kita uraikan detail per bagian. Pencatatan pemakaian bahan baku dan bahan penolong. Bagian ini mencatat penggunaan bahan baku dan bahan penolong selama Januari. Tercatat pemakaian bahan baku sebesar 240.000 dan bahan penolong 25.000. Ini dicatat sebagai jurnal sebagai penambahan ke barang dalam proses dikurangi biaya bahan baku dan persediaan bahan. Yang kedua, pencatatan biaya tenaga kerja langsung. Ini mencatat biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan bulan Januari. Ini termaksud biaya kerja langsung 260.000, BOP 50.000, biaya pemasaran 125.000, administrasi umum 140.000. Jadi total tenaga kerja langsung yang dicatat adalah 575.000. Berikut pencatatan pembebanan BOP variabel kepada produk. Perusahaan menggunakan metode jam kerja, di mana biaya dihitung berdasarkan jumlah jam kerja yang digunakan untuk setiap pesanan. Tarifnya adalah 500 per jam. Misalnya yang 101 memerlukan 75 jam kerja, sehingga BOP yang dibebankan adalah 75 jam kali 500 per jam, sama dengan 37.500. Total BOP yang dibebankan kepada keempat pesanan adalah 130.000 dan dicatat dalam jurnal sebagai penambahan ke akun barang dalam proses dikurangi BOP variabel. Selanjutnya, biaya overhead pabrik yang sebenarnya bahan penolong dan tenaga kerja tidak langsung juga dicatat secara terpisah. Yang berikut saya akan membahas gambar 6.5 sampai 6.8 menunjukkan perhitungan harga pokok produksi untuk pesanan 101 sampai 104. Setiap gambar menunjukkan rincian penambahan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP selama bulan Januari. Hasilnya, total harga pokok produksi untuk setiap pesanan di akhir Januari adalah: pesanan 1 adalah 507.500, pesanan 2 360.000, pesanan 3 330.000, pesanan 4 280.000. Gambar-gambar ini merupakan kartu pokok pesanan yang digunakan dalam metode variable costing untuk melacak biaya produksi per pesanan. Pada pencatatan harga pokok produk jadi, pesanan 101 sampai 103 telah selesai diproduksi dan siap dijual. Oleh karena itu, harga pokok produksinya telah dicatat dan termasuk dalam persediaan produk jadi, sehingga dijumlahkan yaitu 1.197.500 dan kemudian dicatat di dalam jurnal. Nah, kenapa pesanan 104 tidak termasuk? Karena masih dalam proses produksi, artinya belum selesai diproduksi sehingga masih tercatat dalam barang dalam proses.
Pencatatan penyerahan produk kepada pemesan, 2 pesanan telah selesai yaitu 102 dan 103, menghasilkan pendapatan total yaitu 1.400.000, biaya produksi langsung atau harga pokok penjualan untuk pemesanan tersebut adalah 867.500. Setelah penjualan, nilai persediaan barang jadi tetap 867.500, menunjukkan bahwa seluruh produksi bulan Januari telah terjual. Dengan demikian, laba kotor sebelum biaya tetap adalah 532.500, yaitu dapat dari 1.400.000 dikurangi 867.500. Analisis laba rugi yang lebih rinci, termasuk biaya tetap, terdapat dalam gambar 6.9. Mari kita bahas. Gambar 6.9 adalah laporan laba rugi dari PT Eliona untuk Januari. Berdasarkan metode variabel costing, menunjukkan bahwa laba bersih dari perusahaan ini adalah 130.500 yang diperoleh dari pendapatan 1.400.000 setelah dikurangi biaya variabel 1.054.500 untuk menghasilkan laba kontribusi 345.500 dan kemudian dikurangi dengan biaya tetap 215.000. 10 menunjukkan alur biaya produksi dan non-produksi dalam sistem variabel costing dan metode harga pokok proses. Diagram ini menelusuri bagaimana berbagai biaya variabel dan tetap dari bahan baku, tenaga kerja, BOP, pemasaran, dan administrasi berkontribusi pada harga pokok penjualan dan akhirnya menghasilkan laba atau rugi dengan memperhitungkan persediaan barang dalam proses.